Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai materi simulasi Monte Carlo. Kalau yang kemarin kita sudah bahas yang pertama itu kaitannya dengan contoh sederhana ya ke perencanaan persediaan, kemudian komponen-komponen utamanya apa saja. Nah, sekarang kita akan bahas tentang studi kasus. Nah, di video kali ini sebelum kita langsung ke perhitungan untuk melakukan simulasi Monte Carlo di perencanaan persediaan, saya akan jelaskan dulu beberapa teoritisnya ya. Permasalahan persediaan sebenarnya kalian sudah eh, sudah pernah dibahas ketika kalian ambil mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi ya. Nah, di sana terbatasnya adalah karena kompleksitas permasalahannya tidak terlihat. Kenapa? Karena di perencanaan pengendalian produksi, persediaan itu demand-nya hanya terbagi menjadi 3 kondisi. Pertama adalah ketika datanya deterministik, kemudian yang kedua data demand-nya adalah probabilistik, di mana asumsinya service level-nya berdistribusi normal gitu ya. Kemudian yang ketiga kondisinya demand-nya adalah uncertain atau tidak pasti. Nah, di simulasi yang menjadi beda dengan metode sebelumnya yang di perencanaan pengendalian produksi itu adalah ketika demand-nya berbentuk probabilitas distribusi yang lebih beragam atau variatif, bisa eksponensial, bisa gamma, bisa beta, kemudian bisa Weibull, bisa triangular, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang kalau demand-nya itu punya distribusi yang beragam gimana? Nah, salah satunya kita bisa selesaikan dengan metode simulasi. Khususnya untuk persediaan kita namanya Monte Carlo. Ya. Nah, selain itu, ketika membahas tentang lead time di perencanaan dan pengendalian produksi mata kuliah itu, lead time selalu diasumsikan konstan atau selalu diasumsikan tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0. Sedangkan real case-nya bisa jadi lead time-nya itu tidak sama dengan 0 atau tidak konstan ya. Oke. Nah, pada prinsipnya permasalahan persediaan ya itu sebenarnya berkaitan dengan pengukuran performansi yang akan kita tuju. Apa itu? Baik, kita sebelah sini ya. Sebenarnya simulasi persediaan itu intinya adalah menentukan total inventory cost atau total biaya persediaan yang paling minimal. Nah, gimana caranya menentukan paling minimal? Itu dengan adanya skenario perencanaan persediaan. Jadi kalau dengan simulasi, keputusannya, variabel keputusannya itu tidak berlaku mutlak atau unik. Tapi dia punya beberapa skenario yang nantinya akhirnya terpilih. Mana sih sebenarnya yang paling bagus? Bagusnya itu diukur dari mana? Tadi TIC-nya minimal atau total inventory cost-nya paling kecil ya. Oke, nah dalam menentukan skenario itu kita biasanya lakukan eksperimen ya. Bagaimana kita menentukan kebijakan persediaan supaya total inventory cost-nya minimal. Nah, itu yang kita sebut sebagai design of experiment ya. Oke. Selanjutnya, ini contoh-contoh desain atau skenario yang bisa kalian susun berkaitan dengan permasalahan persediaan. Skenario pertama ya. Oke, kita bisa merubah review inventory-nya. Biasanya kan kita sudah tahu dengan pasti. Review inventory-nya apa sih? Oh, continuous review. Oke, seperti yang dibahas sebelumnya, continuous review tentang apa? Bahwa parameternya itu adalah ROP dan ROQ ya. Sedangkan periodic review parameternya apa? T dan R. Nah, nanti dirubah. Jadi kalau yang pada awalnya itu continuous, kita skenariokan pertama coba pakai periodik. Atau sebaliknya, kalau yang awalnya pakai periodik, kita skenariokan continuous. Itu kalian bisa rilis sebagai skenario. Oke. Skenario yang lain, oke, skenario yang kedua misal, yang kedua dan ketiga ini sama. Awalnya misalkan continuous review ya. Dia punya ROP ROQ misalkan 5 dan 65. Nah, kita rubah jadi 15 dan 80. Tapi perubahan ini harus dengan logika atau sarannya harus logis gitu.
Kenapa? Misal contohnya, oh saya mau menaikkan level ROP saya dari optimal, ya. Misalkan 50% dari optimal. Nah, 50%-nya jadi berapa? Kalau saya punya 5, kan berarti 2,5 50%-nya. Sehingga di sini kita ganti 10 misal. Kalau di contoh saya kan 15. Nah, untuk memutuskan kriteria ROP dan ROQ ini juga harus logik. Misalkan dengan mencari nilai optimalnya terlebih dahulu gitu. Kemudian skenario yang ketiga, kalau yang ini perubahannya di periodic review. Jadi nilai T dan R-nya berubah ya. Itu salah satu yang bisa kalian lakukan juga selain tadi perubahan review inventory. Yang terakhir, skenarionya juga bisa dilihat dari pertimbangan kapasitas gudang. Misalnya, tadinya kalian punya kapasitas gudangnya 100, terus di-extend nih, diperluas jadi 200. Pasti hal tersebut juga akan mempengaruhi ROP dan ROQ ya. Untuk mencari LOP ROQ-nya optimal gimana? Nah, itu kalian bisa breakdown dari kapasitas tersebut. Nah, itulah salah satu bentuk skenario-skenario dalam penyelesaian persediaan. Sehingga kalian harus bisa menyesuaikan. Kalau saya istilahnya kayak gini, kalian tuh punya masalah, kemudian kalian timbang-timbang nih, punya punya plan A, plan B, plan C, sama aja dengan skenario 1, skenario 2, dan skenario 3. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ketika kita punya permasalahan tentang perencanaan persediaan yang akan kita selesaikan dengan simulasi, maka ini langkah-langkahnya ya. Ada persediaan, saya sebutnya sebagai model konseptual ya. Kemudian kalian buat model simulasinya, model konseptual itu nanti di sini ada real case-nya. Kemudian buat model simulasinya, lakukan cek validasi dan verifikasi, kemudian lakukan perhitungan replikasinya. Kemudian tentukan skenarionya, kemudian buat model simulasinya. Terakhir adalah lakukan analisis dan pembahasan, di mana apa yang dianalisis dan dibahas tentu saja terkait dengan total inventory cost-nya. Bagaimana total inventory cost real, bagaimana total inventory cost model simulasinya, apakah ada beda atau enggak, itu nanti kaitannya dengan validasi dan verifikasi. Kemudian bagaimana dengan TIC skenario? Mana yang paling minimum? Nah, itulah yang nanti akan dibahas. Ya, saya ulang. Ketika kalian menyelesaikan permasalahan persediaan, ini adalah langkah-langkahnya. Nanti ketika kita bahas studi kasus akan saya jelaskan satu-satu. Yang dimaksud dengan persediaan, konseptual model itu apa? Kemudian ada model simulasi, ada cek validasi dan verifikasi, replikasi, skenario, dan analisis pembahasan ya. Oke, di sini ada tulisan bahwa cek validasi. Apa sih yang dimaksud dengan validasi? Validasi itu sebenarnya gini. Kemarin yang sudah kalian pahami adalah sebelah kiri adalah real case, sebelah kanan model simulasi. Di tengah itu selalu bahasannya tiruan, ya enggak? Nah, ketika kita meniru sesuatu harus divalidasi kan? Apakah iya model simulasi ini ya di sebelah kanan itu sama dengan model realnya. Nah, itulah yang disebut sebagai validasi model atau di sini simulasi model persediaan untuk sistem real harus dinyatakan valid atau handal. Nah, ini maksudnya adalah model simulasi representatif dari sistem real gitu maksudnya ya. Oke, itu validasi. Nah, sekarang bagaimana dengan verifikasi? Oke, simulasi model ya, persediaan juga memerlukan verifikasi terhadap formulasi tiruannya ya. Kalau yang tadi itu representasi modelnya, kalau yang ini formulasi tiruan. Jadi kalau saya mau menghitung persediaan akhir, sama nggak persediaan akhirnya dengan model real ya. Jadi verifikasi ini adalah terhadap formulasi tiruan model ya untuk sistem real. Nah, begini ya. Nanti kita bahas satu-satu ketika sudah bahas case. Nah, yang terakhir,